La haula wala quwata illa billah. Labas, sampaikan kembali. Saya ingin mengetahui alasan atau dalil atau hujjah kenapa saya dilarang atau diperingatkan untuk mendengarkan radio Roja dan TV Roja. Padahal di dalamnya isinya semuanya sama-sama salafi. Nah itu. Dan sebabnya dikarenakan Anda nggak bisa membedakan. Karena prinsip di dalam talaqi ilmu, prinsip dalam menimba ilmu barakallahu fikum adalah harus jelas siapa yang menyampaikan ilmu tadi. Al-Imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah menyatakan, dan ucapan ini merupakan kaidah salafiyah, kaidah para ulama dalam bab mencari ilmu. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini agama, maka lihat dari siapa engkau mengambil ilmu agama ini yang selektif. Ini untuk perkara agamamu, akidahmu, manhajmu, ibadahmu, akhlakmu, dunia akhirat kamu. Yang selektif. Kita makan selektif. Kif agama enggak selektif. Kita berobat ke dokter selektif cari dokternya. Kif tapi perkara agama kita enggak selektif. Ngurusi rumah selektif. Nyari chat selektif. Nyari dunia selektif. Kif tapi perkara agama enggak selektif. Barakallahu fikum. Ini yang harus pahami baik-baik. Tayyib, terkait dengan masalah radio Roja, TV Roja, sudah panjang pembahasan di kalangan para ulama una. Pengelolanya dari kalangan sururiyin, halabiyin, ruhailiyin. Jangan dikira kita kata orang-orang lama semua itu yang sebagian mereka itu sama dengan kita, bersama dengan kita dahulu. Orang lama semua itu. Kita tahu mereka tahu siapa kita. Sama-sama tahu. Bukan orang baru. Nah, makanya yang paling mereka benci itu kita. Dikarenakan kita yang paling tahu bobornya mereka. Ini yang pertama. Bukan dari kalangan salafi. Kif atau belajar menimba ilmu dari orang-orang yang bukan dari kalangan salafi. Walaupun mereka mengaku sebagai salafi. Tapi perlakuan mereka, dakwah mereka, tasawuf mereka menunjukkan bukan sebagai seorang salafi. Apakah dikatakan sebagai seorang salafi? Ketika dia dengan semangatnya kampanye untuk pemilihan. Semangat mengajak, mau bikin video klip dan segala macamnya yang mengajak orang untuk nyoblos. Laisa minas salafi. Abadan. Barakallahu fikum. Apakah termasuk dikatakan sebagai seorang salafi ketika dia menjalani sebuah ukhuwah dengan seorang ustadz dari kalangan HTI, Hizbut Tahrir, Ustadz Felix itu HTI ya ikhwan. Dengan bangga foto bersama Firanda dengan dia, dan satu orang lagi, tidak tahu siapa namanya ya ikhwan. Nikmatnya, indahnya persahabatan. Kayak persahabatan dengan orang-orang menyimpang kayak begitu kamu katakan nikmat. Bersahabat dengan kalajengking, dengan ular, kamu katakan nikmat. Laisa minas salafi ya ikhwan. Barakallahu fikum. Paham salah ya? Dan terus banyak lagi yang lainnya lagi. Terkait dengan adanya Ali Hasan Al-Halabi yang mereka datangkan ke Indonesia berkali-kali. Ali Hasan mubtadi'un dhal. Dikatakan demikian oleh para ulama kita yang besar. Barakallahu fikum. Penyimpangannya sangat-sangat bahaya dan luar biasa besar. Barakallahu fikum. Itu cukup untuk membuat kita tidak mengambil ilmu dari mereka. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Barakallahu fikum. Semakin lama mereka semakin jelas. Barakallahu fikum terkait dengan masalah prinsip manhaj dan dakwah mereka ini. Sehingga ya para masyayikh dan para ulama kita yang tahu betul terkait dengan masalah roja tegas mentahdir itu semua. Syekh Rabi' bin Hadi itu mentahdirnya. Barang siapa yang memuliakan man yahtarim manhajahu wa aqidatahu la yasma' li haula. Barang siapa yang menghormati akidahnya, manhajnya, dia tidak bakal mendengarkan dari mereka-mereka ini. Sudah selesai pembahasan di kalangan masyayikh terkait dengan bab ini. Yang nerima alhamdulillah, yang enggak nerima ya sudah. Solusinya mana? Kita butuh solusi dong. Yang pertama, ketika kita ingkarul mungkar, bukan perkara syarat, harus punya solusi. Paham misalnya ya? Itu bukan keharusan. Bahkan yang mengharuskan adanya badal, solusi. Itu pemahamannya orang yang menyimpang semacam
Abdurrahman Abdul Khalid dan kawan-kawannya. Ya, kita mau mengingkari pabrik besar, pabrik khamr. Atau mau ingkari itu, ingkar mungkar wah. Ada solusinya enggak? Itu banyak pegawainya itu. Antum bisa mempergawaikan mereka, membuka lapangan usaha yang baru bagi mereka. Kalau nggak bisa ngapain kamu ingkari? Loh, kok aneh? Barakallahu. Itu pemahamannya mereka, barakallahu. Yang kedua, sudah ada solusi. Salafiyin sudah memiliki radio yang menasional, bahkan internasional. Banyak, ada Rasul Rashid, ada RII, dan segala macamnya. Streaming, punya. Tapi gak ada TV-nya, Ustaz. Loh, emang Salafi lihat TV? Kok baru dengar sekarang saya? Kelihatan kalau mereka bukan Salafi dengan cara TV tadi. Barakallahu fikum. Semakin lama semakin parah keadaan mereka. Mereka membuat sebuah acara besar. Acaranya dibikin ada hostnya. Tahu host? Pembawa acara. Tahu tuh siapa hostnya? Artis. Wisnu, Tengku Wisnu. Benar. Tengku Wisnu sekarang taklim sama mereka. Ada hostnya. Bangga mereka. Dibikin pamflet besar-besaran. Hadirilah kajian gini. Hostnya Tengku Wisnu. Justru adanya dia di tengah-tengah kalian, wahai rojaiyun, wahai halabiyun, menunjukkan siapa antum ini. Tidak beres dalam perkara manhajnya, dalam perkara dakwahnya. Bangga gitu loh. Artis. Dan mereka barakallahu fikum ketika menyampaikan perkara-perkara ilmiah barakallahu fikum persis tarekohnya kayak tarekohul ikhwanul muslimin. Persis. Ceramahnya bukan di masjid. Kok tahu? Ya, iseng-iseng lihat di YouTube kayak apa sih mereka dalam dakwah itu. Kelihatan di sebuah taman yang indah itu berdiri. Enggak pakai thawb begini ya ikhwan, jarang pakai thawb itu. Pakainya cuman sirwal, kalau katakan sebagai sirwal ya pantalon juga mirip-mirip. Baju koko, baju. Kadang songkok nasional kayak Muhammad Arifin Badri. Menyampaikan barakallahu fikum kepada pemirsa. Mana madu'unya gak ono. Di balik layar kaca. Ini kayak gaya-gayanya Arifin Ilham, Yusuf Mansur, sama lagi kawan Syafri Bukhari dan segala macam. Podo. Intinya artis. Mereka masukkan di dalam dakwah taimen. Gitu bahasanya ya. Dakwah taimen. Bahkan sampai Muhammad Arifin Badri punya fatwa bolehnya beli televisi. Back to televisi. Kembali pada televisi. Semuanya pada beli. Akhirnya banyak yang komentar. Loh Ustaz, nanti kalau beli kan nanti gimana para akhwat-akhwat kan bisa melihat ustaz-ustaznya. Oh, kalau itu ilahnya gampang. Dicadari saja televisinya itu. Itu nyata, bukan ngomong kosong, ada buktinya. Saya baca langsung itu. Ditujukan sama para orang screenshotnya. TV dicadari. TV-nya itu dikasih penutup, sudah. Yang penting kan dengarkan suaranya ustaznya tadi, nggak usah lihat layarnya. Loh, kalau dengan fatwa semacam ini yang pertama, untuk apa untuk bikin TV itu? Kenapa nggak coba dengan radio? Gitu ya. Dan yang kedua, fatwanya Anda ini membuat kaum muslimin yang dulunya anti TV, gara-gara kalian pada beli TV kabeh. Barakallahu fikum. Dan nyata itu. Dan bukan perkara yang rahasia umum di Facebook mereka itu. Biasa, Facebook laki, perempuan saling biasa. Yang perempuan komentar, ternyata Ustadz Roja itu masih muda-muda ya. Oh ternyata Ustadz Fulan tuh ganteng juga ya. Dikomentari sama yang laki-laki. Maaf ya, sudah telat, sudah pilih orang lain. Tapi
Masih buka loh, ta'adud. Hehehe. Apa itu yang namanya salafi? Itu yang antum harapkan dari yang namanya dakwah salafi dari mereka. Itu yang antum bangga-banggakan, menasional, mendunia. Mana kalian wahai salafi seperti itu? Enggak butuh. Lah ada apa butuh dakwah semacam itu ya ikhwan? Bukan semata-mata meluasnya, tapi alal batil. Dakwahnya ahlul bid'ah meluas. Banyak yang hadir, tapi alal batil. Suka kamu? Ya nggak suka. Itu kalau ada acara haul, wah, itu nutupi jalan besar. Ya apa ya? Tim putih, putih kafe maksudnya. Besar itu. Yang hadir itu dari mana-mana, bukan ala Tegal, teko kafe. Penuh itu. Terus kamu katakan, mana salafi bisa kayak gitu? Nggak butuh. Kenapa? Alal batil. Dia harus punya prinsip yang jelas, barakallahu fikum. Nah. Masih kurang juga, ya memang orangnya ini ghairu aqil. Tahu ghairu aqil ya? La yafhamul umur ala ma hiya alaih. Berarti memang tidak pernah bisa memahami sesuatu sebagaimana mestinya. Gak dong. Ya kalau ngamuk dibilang ahmak ya, ghairu aqil. Kurang berakal. Dan sebagian yang kecewa dibilang ahmak. Saya akan tuntut Ustaz Afif, dia mengatakan saya ahmak. Kapan ya saya mengatakan ahmak ya? Oh ngerasa dia dikatakan sebagai ahmak. Ya gimana enggak ahmak? Dijelaskan panjang, lebar, tinggi, rendah, seumur wakai dalil enggak paham. Namanya apa ya kawan? Ya namanya ahmak. Apa ada dari kalangan salaf yang mengatakan dengan bahasa seperti itu? Banyak. Enggak cuma ahmak tok, lebih pahit, lebih keras itu ada ya kawan. Ada. Ibnu Ma'in rahimahullah ketika menjelaskan tentang sebagian rawi-rawi yang kadzabun, yang dajjalun, langsung ada khabith, kadzab, aduullah. Lengkap is. Khabith, pendusta musuhnya Allah. Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan hada dajjal min ad-dajjajilah. Padahal bukan orang yang menyimpang. Muhammad bin Ishaq Ibnu Yasar sahibul Maghazi wa Siyar. Hada dajjal min ad-dajjajilah. Nafainahu min al-Madinah. Ahmak ringan. Disebutkan riwayat athar sebagian salaf ketika dia sedang menjelaskan menyampaikan orang-orang yang menyimpang. Ada yang komplain. Marah sama dia. Langsung dia muskut ya ahmak. Diam kamu orang-orang yang dungu. Ana khairun min haula, ana khairun li haula min abaihim wa ummahatihim. Aku lebih baik bagi mereka daripada bapak dan ibu mereka. Aku cegah mereka dari perkara-perkara yang mungkar supaya orang jangan ikut sama mereka. Nanti dosa-dosanya akan mereka tanggung semua. Ya, ada makna. Barakallahu fikum. Langsung kayak uskut ya ahmak. Itu biasa. Karena memang orangnya layak dikatakan sebagai ahmak. Kalau enggak ngerti ahmak ya ngoco. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bissawab. Wadah. Sehingga yang namanya TV Roja, radio Roja itu sekarang sudah menjadi semacam mihnah. Man yuhibbuha fahuwa hizbi. Yang mencintai Roja, TV Roja itu bukan salafi, orang-orang yang menyimpang. Orang-orang yang membencinya, yang tidak mau mendengarkannya, yang tidak mau melihatnya, alamatul khair insyaallah taala. Barakallahu. Bukankah radio Roja, TV Roja telah memberikan kebaikan kepada kaum muslimin dengan banyaknya kaum muslimin yang mendapatkan hidayah kepada sunnah. Lalu di mana letak kesana di Roja? Loh, ini mana? Yang pertama ya ikhwan. Orang-orang yang mendengarkan radio Roja atau yang aktivis Roja, antum perhatikan tidak ada di antara mereka yang kokoh dalam berislam. Yang nampak mutamayyiz dengan Islamnya, dengan sunnahnya. Kebanyakannya bias. Lihat mereka-mereka itu ketika keluar tampilannya. Apakah tampil orang-orang di atas sunnah, yang menampilkan sunnah, pakaian-pakaian sunnah? Jawabannya, ciri khas mereka, sirwal, sebagai mereka masih pantalon, plus baju, baju koko. Ada yang pakai baju biasa, songkok, nasional. Jarang di antara mereka menggunakan thawb. Jarang. Istri-istri mereka, jarang pakai cadar. Kebanyakan
ya baju besar, warna-warni, ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau, dan segala macamnya. Tangannya kelihatan, pakai cadar. Sebagian pakai cadar tapi asal-asalan. Yang apa namanya, apa jenisnya Evan? Cadarnya itu ngelewah namanya. Melorot, kata hidungnya dan segala macamnya. Biasa. Mereka biasa. Ketika ketemu sama laki-laki tidak kemudian takut, kemudian menyingkir sebagaimana salafiyat yang ada. Ya, rombol aja. Biasa. Tuh, itu nyata, saya saksikan langsung, terutama tempat saya. Antum beli toko begitu, rombol mereka biasa, nggak suka sama antum. Ikut, antum saya malu sendiri. Antum saya menyingkir, mereka santai aja. Biasa. Tidak ada yang namanya kekokohan dalam berislam. Yang kedua, rata-rata orang-orang yang ngaji sama roja, anti rudud, anti tahdzir. Buktikan kalau nggak percaya. Paling anti. Barakallahu fikum. Dan yang ketiga, barakallahu fikum. Ketika antum mendapati ada kemaslahatan di tengah-tengah mereka, ingat sabdanya Rasulullah SAW. Innallaha qad yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Itu sahih riwayatnya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla terkadang menguatkan, membantu agama ini melalui orang yang fajir. Terkadang orangnya fajir, menyimpang, tapi Allah jadikan sebagai sebab punya kemaslahatan. Itu tidak kemudian kita mendiamkan yang fajir ini. Fajir, fasik, munharif, maslahat. Ya maslahat. Bukan kemudian membenarkan dakwahnya dia. Ingat baik-baik. Allah terkadang membantu, menolong agama ini dengan laki-laki yang fajir. Itu asbabul wurudnya terkait dengan bab jihad. Seseorang di kalangan muslimin yang ikut jihad zamannya Rasul. Wah, luar biasa. Jihad. Pertempuran yang hebat. Banyak orang yang dia bunuh. Wah, luar biasa. Sampai para sahabat yang lainnya merasa, kalah sama dia. Didapatkan sama Rasul. Beliau mengatakan, huwa finnar. Atau huwa min ahli nar. Dia termasuk ahli nar. Kaget para sahabat. Satu orang yang membuntuti dia. Dibuntuti. Sampai suatu saat dia terluka. Banyak lukanya. Luka parah. Ternyata dia nggak sabar atas lukanya. Maka dia pun langsung menegakkan pedangnya. Kemudian dia angkat badannya dan ditusukkan pedang di badannya dia. Alias bunuh diri. Langsung lari itu sahabat kepada Rasul. Asyhadu annaka Rasulullah. Asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi engkau adalah Rasulullah. Diceritakan gini. Maka Rasul mengatakan innallaha qad yu'ayyidu hadzal din bi rajulil fajir. Terkadang banyak orang kafir yang terbunuh sama dia. Jihadnya Masya Allah. Tapi dia finnar, ahlunar. Orang yang fajir. Sehingga itu jangan terkecoh dengan kemaslahatan yang ada pada ashabul ahwa'i wal bid'ah. Bid'ah katakan bid'ah. Menyimpang katakan menyimpang. Fajir katakan fajir. Mubtadi' katakan mubtadi'. Kemaslahatan itu biasa. Paham ya kan ya?